Lambe Nabi Musa yang tari bi iblis. Ya Musa, apa? Coba entar ke pangeran, aduh. Tapi kan orang yang paling semak. Ente kan orang yang paling dekat dengan Allah. Sampai dikatakan kalimullah. Nabi yang dapat berbicara dengan Allah di Bukit Tur Sina. Coba. Tu akim ko dia, supajeng ko re tak terti makhluk saya laknat. Iblis kan dilaknat, dikutuk. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Cobalah lu. Aduh ke pangeran. Nabi Musa angkat tangannya, ya Allah, hari dah umur ya. Ampunaki dosa iblis. Kata Allah, ya Musa, kebala ke iblis dia. Saya akan mengampuni dosanya, syaratnya satu. Berdasar itu apa? Dan iblis tanya Aki apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini seperti biasanya kita ini mempunyai kebiasaan bahwa kebiasaan itu jangan sampai menyimpang daripada aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syariat. Apa di antara kebiasaan itu? Kebiasaan itu di antaranya adalah berkumpul semacam ini. Kita kan biasanya sering berkumpul-kumpul, makan bersama, duduk bersama. Nah, sehingga kebiasaan itu jangan sampai keluar daripada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam syariat. Makanya dalam kebiasaan itu hendaknya kita bisa menjadikan kebiasaan itu mendapat pahala. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya niat. Pentingnya tujuan, maksud, keinginan yang baik. Perkumpulan semacam ini kalau tidak ada diniatkan niat yang baik, maka perkumpulan itu hanya sia-sia. Duduknya sia-sia, hadirnya sia-sia. Maka bagaimana jika ingin mendapatkan kebahagiaan ataupun pahala? Maka niatkan yang pertama silaturahim. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna rahmata la tanzilu ala gaumin fihim gati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Maka dari kebiasaan-kebiasaan inilah rubah yang seawalnya atau semulanya tidak dapat apa-apa, gunakan untuk dapat pahala. Nah, pada antaranya silaturahim. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan orang yang ketika diberi waktu bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan yang pertama dia lakukan di antaranya, banyak di antaranya adalah menyambung tali silaturahim. Nah, silaturahmi itu kata para ulama, kalau kita berbuat baik atau menyambung hubungan dengan orang yang biasa berbuat baik dengan kita, itu biasa. Contoh, anak baik nih sama Habib Muhammad. Habib Muhammad baik pun sama anak, itu biasa. Atau anak nyambung silaturahmi sama beliau, beliau nyambung silaturahmi dengan saya, itu biasa. Tetapi silaturahmi yang betul-betul pahalanya besar, silaturahmi macam apa? Silaturahmi kepada orang yang tak pernah silaturahmi dengan kau, atau menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutus hubungan dengan kau. Nah, itulah sebaik-baiknya silaturahmi, sebesar-besarnya pahala dengan orang yang menjaga silaturahmi. Nah, karena itu perkumpulan malam hari ini nih, perkumpulan bukber, buka bersama,
maka setidaknya jangan sampai dari waktu-waktu kita itu tidak dapat manfaat atau tidak dapat pahala. Nah, karena itu di mana tempat kita bukber atau di mana tempat kita duduk bersama-sama, jangan sampai membuang waktu kita semuanya dengan hal-hal yang melalaikan. Minimal kasih manfaat atau faedah agar kita termotivasi atau kita ini mendapatkan semangat agar menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, di sini ada satu kitab yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, faslun wa 'ala al-muridi ayyajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham wa la yuharrika syai'an minha illa fi ta'ah wa la ya'malu biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Ini sangat jelas. Beliau ini mengatakan kalimatnya singkat, kalimatnya ringkas, tapi ini adalah inti di dalam setiap kehidupan manusia. Apa kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad? Hendaknya bagi seorang murid ayyajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham. Hendaknya seorang murid mereka itu bersungguh-sungguh. Jadi siapapun di antara kita ini murid. Siapa itu murid? Murid itu adalah orang yang mau dibimbing ke jalan yang baik. Itu murid namanya. Murid itu bukan mesti harus ngaji, enggak. Harus mondok, enggak. Murid itu mereka yang mau dibimbing. Misalnya ada orang mondok enggak mau dibimbing, bukan murid. Secara arti yang sebenarnya. Murid itu siapa mereka yang mau dibimbing, yang mau diatur. Siapa yang membawa atau yang membimbing namanya mursyid. Kalau murid orang yang mau dibimbing, orang yang mau dirubah. Yang merubah, yang membimbing namanya mursyid. Yang dituju siapa? Murad, namanya Allah. Jadi murid, mursyid, murad, Allah. Kita guru Allah. Makanya segala sesuatu itu wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Carilah perantara untuk menuju Allah. Makanya kita ini di alam dunia ini tidak bisa langsung sampai usul kepada Allah, tidak mungkin, tidak ada. Makanya kita harus punya perantara, harus punya namanya pembimbing. Siapa pembimbing itu? Yaitu guru. Kalau tidak ada guru, bahaya. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu. Siapa yang tak punya guru, siapa yang tak punya seorang pembimbing, setan nanti yang akan bimbing dia. Setan nanti yang akan jadi guru dia. Kalau sudah setan jadi guru dia, kalau setan sudah membimbing dia, maka kesesatannya jauh lebih besar daripada manfaat yang dia dapat. Nah, karena itu di sini Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, hendaknya bagi seorang murid, apa yang harus dilakukan bagi kita nih seorang murid? Ayyajtahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal atham. Kita ini harus punya kesungguhan, harus punya tekad yang kuat, harus punya keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk menjaga. Menjaga apa kita ini? Ditugaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, menjaga seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari ujung rambut, kalau kata orang Pontianak, sampai ujung kaki. Bukan cuma mata yang dijaga, tapi dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita dijaga dari apa? Anil ma'asi wal atham. Dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan dosa. Ada satu kitab yang sangat menarik, namanya kitab Mukasyafatul Qulub. Karangannya Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya dia. Wa salamatul badan fi qillatit ta'am. Selamatnya badan kita ini kalau kita sedikit makan. Makanya orang-orang yang gemuk itu, kebanyakan orang-orang gemuk obesitas itu lebih mudah terserang penyakit daripada orang yang, kalau bahasa Madura, seng-seng-seng. Nah ya, apa ya bahasanya? Ya biasa, ideal lah, ideal.
daripada orang yang gemuk sekali, itu lebih cepat terkena penyakit. Nah, makanya wasalamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya badan itu bisa kita dapat dengan mengurangi makan. Saya masih ingat kata guru saya, Kiai Haji Abdul Muthalib, munlah tabuk menlah mata metem. Paham maksudnya? Kalau udah perut kenyang, mata ngantuk, pasti. Makanya mujahadah, tirakat atau tirakatnya orang-orang soleh itu, mereka mengurangi makan. Kenapa? Karena untuk mata ini supaya tak ngantuk ketika dia mulai bangun malam, ketika untuk zikir. Makanya mereka sedikit makan. Makanya mereka itu orang-orang soleh makan hanya sekedar untuk meluruskan punggung, bukan kayak kita. Nah, bedanya kita dengan orang soleh sedikit ya. Beda. Kalau orang soleh sedikit kalau kita sikit-sikit makan. Habis dari sini nih, makan nih. Di tempat Ridwan, makan lagi. Nanti sampai rumah, makan lagi. Mana tak penyakit? Nah, karena itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, jaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Selamatnya badan dengan mengurangi Wasalamatul ruh fi qillatil atham. Ruh kita ni bisa nyakit gak? Bisa bermasalah gak? Nah, macam mana menyelamatkan ruh kita? Kurangi dosa. Nah, memang tak ada manusia yang tak punya dosa. Tak ada. Illa Nabi Muhammad. Kalau Nabi itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang sudah lalu, yang akan datang udah dijamin sama Allah. Kalau kita ni jangan ditanya kenapa tak solat, aku lain, aku dah sampai dah. Saya enggak berada malaikat galak walaupun cangkrap dalam neraka. Semuanya mereka melakukan ibadah. Jadi ruh ini bisa sakit. Apa di antara tanda sakitnya ruh? Malas ibadah, berarti ruhnya sakit. Makanya kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, kalau kita pengen tahu ruh kita ini sehat atau tidak, lihat dibawa solat mau tak dia? Mun agak akletoyan, sengkah, malas, berarti rohnya sakit. Kalau dibawa ngaji, nanti alah. Besok masih ada. Nanti alah. Sekarang masih jam 7 masih ada waktu yang lain. Nah, itu tanda di antara ruh kita sakit. Nah, karena itu kata Al-Imam Ghazali dalam kitabnya wasalamatur ruh fi qillatil atham. Selamatnya ruh kita itu dengan mengurangi perbuatan dosa. Jadi dosa itu kata para ulama tidak ada dosa besar, ada dosa kecil. Paham maksudnya? Ada orang bilang ini kan dosa kecil. Kata Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunya, setiap dosa yang bila mana perbuatan itu berhadapan dengan Allah besar jadinya. Sekecil apapun. Karena itu langsung berhadapan dengan Allah. Tapi tidak ada yang namanya pahala yang kecil. Jika itu pemberian dari tidak ada. Makanya kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, qalilun minka yakfini wa qaliluka la yuqalu lahu balil. Sedikit darimu ya Allah itu besar bagi aku. Karena tidak ada sesuatu yang kecil pun bila mana hal itu dari engkau ya Allah. Paham maksudnya? Kadang orang bilang, oh aku ni rezeki sekarang cuma dapat 50.000. Itu besar dibanding orang yang tak dapat duit. Makanya terkadang kita ini bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Paham maksudnya? Ada lagi seorang ulama mengatakan, terkadang permintaan kita terlalu banyak, tapi kita tak pernah sadar sujud kita yang terlalu sebentar. Paham tak? Solat baru 5 waktu, rawatib gak dikerjakan, ya, atau sunnah-sunnahnya dikerjakan. Atau terkadang solat 5 waktu, solatnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar hilang. Nah, minta semua. Ya Allah, hamba pengen kaya. Ya Allah, hamba pengen husnul khatimah. Solat 2 kali ya. Jadi kita kalau pengen selamat ruh kita harus menjaga perbuatan dari perbuatan dosa. Kemudian wasalamatur ruh fi qillatil atham.
wa salamatul qalb fi shalah ala khairil anam. Keselamatan hati itu, hati bisa penyakit. Jadi bukan cuma mata, yakni bisa ada apa, taik mata, telinga punya taik telinga, punya penyakit telinga, apa kalau bahasa anu corok. Iya kan? Atau penyakit, naudzubillah, mudah-mudahan dijaga semuanya. Penyakit mata, katarak, buta, naudzubillah min dzalik. Itu penyakit zahir. Ada penyakit yang lebih bahaya, penyakit apa tuh? Hasud, dengki, iri. Orang lain dapat nikmat, uang aja uang. Aku tidak kerja bertahun, dia bisa punya mobil, aku tak punya. Hasud dengan nikmat orang. Itu penyakit iri, hasud, sum'ah, takabbur, riya, ujub. Tahu ujub? Ujub tu bangga dengan amal seorang. Ini solat yang paling banyak ni aku. Nah itu bangga dengan amal seorang. Tidak ada sini ni yang sedekahnya lebih banyak dari kita. Itu namanya bangga dengan amal sendiri. Nah karena itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, hendaknya seorang murid menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Hati kalau pengen selamat, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bikathratis salah ala Nabi Sayyidina Muhammad. Perbanyak baca salat. Yang pertama tadi, selamatnya manusia dengan menjaga lisan. Kemudian selamatnya badan dengan mengurangi selamatnya ruh dengan mengurangi perbuatan selamatnya hati dengan memperbanyak baca salat. Makanya orang yang tak ngerti tentang solawat, untuk apa baca solawat? Padahal solawat itu besar. Hanya orang-orang yang tak tahu fadilah, keutamaan membaca solawat. Baik, nah di sini kata Imam Abdullah Al-Haddad, hendaknya kita ini murid, siapapun di antara kita murid, hendaknya menjaga anggota tubuh kita. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'ah. Jangan sampai digerakkan nih kepala kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, intinya. Jangan sampai tergerak kecuali untuk melakukan perbuatan taat, perbuatan ibadah kepada Allah. Mata jangan sampai memandang, kalau bisa usahakan, tapi pandanglah yang mengandung daripada ketaatan kepada Allah. Apa di antaranya? Melihat orang tua, melihat orang soleh, melihat Al-Quran. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang akan dapat pahala. Jangan sampai digerakkan. Apalagi telinga. Nah, jangan sampai gerak nih telinga nih, kecuali mendengarkan nasihat atau mendengarkan bacaan Qur'an atau mendengarkan zikir. Makanya dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Nah, cuman zaman sekarang ini aneh. Aneh. Ada sebagian pejabat bilang enggak boleh ngaji pakai tuak. Itu seakan-akan melarang orang lain mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Darusan enggak boleh pakai tuak. Terus yang boleh pakai tuak apa? Dangdut. Tempat-tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan dia dapat hidayah. Amin. Bahaya. Allah tidak merintahkan kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa amsitu la'allakum turhamun, supaya kita disayang Allah, dapat rahmat. Kalau dibacakan Quran, disuruh dengarkan. Nah, jangan sampai telinga kita, mata kita, tangan kita ngambil hak orang lain, zalim kepada orang lain. Kaki kita, makanya dalam surat Yasin dikatakan nanti di hari kiamat itu tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, nanti mulut kita ni dikunci. Yang bersaksi mana? Tangan. Ya Allah, aku didolok ngambil hak orang. Ya Allah, kata tangan ni, aku digunakan dolok untuk apa? Bunuh orang tanpa jelasan, tanpa alasan yang jelas yang diperbolehkan syariat. Ya Allah, dolok tangan aku ni digunakan untuk ngetik perkara-perkara yang jelekkan ulama. Nah, hati-hati ni. Nanti ditanya. Nah, kalau yang baik, ya Allah, tangan aku ni digunakan untuk share video yang bermanfaat, untuk ngetik pesan-pesan nasihat kepada orang Islam. Nanti semuanya ditanya sama Allah. Paham ya? Apa lagi?
kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kita perbuat, kaki kita ngomong nanti. Oh, aku dulu dibawa ke Ambalat nih. Nanti ngomong. Oh, aku dulu dibawa ke tempat kolok-kolok nih. Oh, ya Allah, dulu aku nih dibawa sama dia nih ke tempat nyambung ayam. Nanti dia jadi saksi, bukan saya yang ngomong, tapi ini Al-Quran. Nah, karena itu bagi seorang murid hendaknya menjaga anggota tubuh dia dari perbuatan maksiat atau dosa. Kemudian wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhir. Jangan kau jadikan anggota tubuh kamu ini semuanya, kata Imam Abdullah Al-Haddad, untuk melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu nanti kembali kecuali membawa manfaat untuk akhir. Nah, makanya kita kalau melakukan sesuatu pikir-pikir loh. Aku nih kalau berjalan ke sini ini ada enggak manfaat ke akhirat? Contoh, saya datang ke tempatnya Suhaibul Bait. Datang ke sini, ada enggak manfaat ke akhirat? Oh, ada. Silaturahmi. Saling mencintai karena Allah. Makanya kita harus mikir-mikir. Kalau diajak, kemana? Nyantai. Nyantai mana? Ambalat. Oh, jangan. Itu tidak membawa manfaat kepada akhir. Justru itu akan membawa mudarat kepada akhirat. Nah, karena itu hendaknya kita ini harus mengerti dan paham apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, karena itu ini pengajiannya singkat. Nah, intinya apa yang kita lakukan ini daripada pesan-pesannya Al-Imam Abdullah Al-Haddad tadi, hendaknya kita menjaga semuanya. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita jaga daripada anggota tubuh kita ini, jangan sampai keluar daripada ketentuan-ketentuan syariat. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Tidak ada. Ada orang macam, oh engkau paling sempurna. Tak ada. Kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mun bada orang ngocak lebih bagus dari orang lain, lebih sempurna dari orang lain, orang dia paling cuba. Paham maksudnya? Tidak ada. Yang suka bilang anak itu iblis. Itu Kenapa pula bib? Allah berfirman dalam Al-Quran ketika iblis dikatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Tanda iblis disuruh sujudan, tanda sombong. Dalam ayat yang lain, ana khairu minhu, engkau lebih bagus dari Adam, ya Allah. Kenapa sujud ke Adam? Beda cerita lambe Nabi Musa yang tadi iblis. Ya Musa, apa? Coba entar ke pangeran, aduh. Katakan orang yang paling semak. Ente kan orang yang paling dekat dengan Allah. Sampai dikatakan kalimullah. Nabi yang dapat berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Coba. Dua akim kok dia. Supaya kore tak tertib makhluk saya laknat. Iblis kan dilaknat, dikutuk. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Cobalah lu. Aduh ke pangeran. Nabi Musa angkat tangannya, ya Allah, hari dah umur ya. Ampunaki dosa iblis. Kata Allah, ya Musa, kebala ke iblis dia. Saya akan mengampuni dosanya, syaratnya satu. Bersyarat itu apa ya? Dan iblis tanya Aki apa? Soro datang ke kuburna Adam, sujud lagi. Tapi apa kata iblis? Oh, engkau KO di Adam tak ada sujud apalagi lemah teh. Paham maksudnya? KOD Nabi Adam, engkau suruh sujud di pangeran tak ada apalagi lemah teh macam jua. Ya. Gara-gara sombongnya dan gara-gara angkuhnya, padahal perintah pangeran ya, tak ada. Nah, sampai hari kiamat iblis tetap dilaknat. Makanya manusia reki bagus rapin, makai saya mabuk, saya judi. Aduh bagus rapin. Selama apa? Selama nang dalam hati ada kalimat la ilaha illallah. Karena nunggu apa? Nunggu hidayah. Makanya dikit dengan orang bojeng apa?
engkau lebih bagus. Salah, tak boleh. Makanya jangan merasa lebih baik dari orang lain. Mun demi salah orang yang ngelakuin maksiat, kita jangan benci sama orangnya, tapi benci dengan perbuatan. Benci ke manusia tak boleh. Apa? Takut deki orang dia lakukan maksiat, pas oleh hidayah malam langsung yang kaulin Allah dah maaf. Paham maksudnya? Makanya jangan sampai kita itu mempunyai mata yang memandang rendah kepada makhluk ciptaan, apalagi umat harus Kanjeng Nabi. Nah, sebelum itu top pengajian yang singkat, ada pengajian anu ya. Area peke kau. Jadi ada pesan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ini. Jangan merasa kita ini berkecil hati. Habib, saya ini maksiat sering, melakukan dosa sering. Saya ini senantiasa lalai, lupa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Aki, ya Muhammad, dia kata hamba yang mana hamba tersebut melampaui batas, melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Terus kita lakukan maksiat nih malam ini. Jangan lupa taubat besok. Atau habis melakukan maksiat taubat. Jatuh lagi nih maksiat, taubat terus. Sampai kapan, Bib? Maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat. Sampai kapan? Sampai engkau bosan melakukan maksiat. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai udahlah, biar kayak macam gini. Umatnya Nabi Muhammad itu ummatul marhumah, ummatul ijabah, luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad ini, kita melakukan maksiat malam, tidak langsung dicatat sama malaikat, ditunggu sampai terbitnya fajar. Bertaubat tidak dia? Kalau bertobat langsung diampuni sama Allah. Kurang apa kita nih? Kalau umat dulu, jangan macam-macam. Malam lakukan maksiat, langsung tertulis di pintu rumahnya tuh, Fulan bin Fulan mencuri, Fulan bin Fulan berzina, Fulan bin Fulan minum khamar, Fulan bin Fulan. Ketoles ya dan romana ben hukum menah. Ore ko tipat tak bisa hilang. Kenoles malaikat perintah mengira. Tapi kita umat Nabi Muhammad nih bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah tidak mengharamkan pakaian untuk melekat pada tubuh kita. Paham maksudnya? Kita bermaksiat dalam keadaan sendiri, Allah tutupi ketika ramai. Makanya jangan suka-suka curhat sama orang. Kita ini punya aib, paham aib. Sesuatu yang jelek dalam diri kita, maksiat ke apa. Tidak ada yang tahu kan? Tapi terkadang manusia, karena kawan akrab, aku malam tadi nyabu aku. Dia seorang yang buka, padahal Allah menutup. Itulah kasih sayang Allah. Walaupun kita bermaksiat, Allah tutupi. Kalau dulu jangan macam-macam. Melakukan maksiat langsung petai nyambang, hancur. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat yang mulia ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Nah, intinya jadikan ini mumpung Ramadan, sisa-sisa 21 Ramadan ini dan ke belakang, jadikan ini momen-momen terakhir. Kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan ini kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat kepadamu dan keberkahan di dalam beribadah. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang bisa menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Minimal pelan-pelan tinggalkan dosa. Kita tidak bisa tinggalkan langsung spontan 100%. Kalau 100%, jadi wali deh semua. Nah, jadi itu pelan-pelan, sikit-sikit. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi dalam diri kita bahwa kehidupan di dunia ini tiada lain hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Ia yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya, diberikan keberkahan, rezekinya barokah. Yang belum punya jodoh jadi punya jodoh yang baik. Yang belum punya kerja yang baik. Nah, yang belum punya anak yang baik. Yang udah punya bini nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.